Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat bonsai yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel AK Bonsai Station, yang mana untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng di bawah, supaya nanti kalau saya upload video baru akan Anda pemberitahuan. Baik sahabat bonsai yang budiman, di samping saya ini sudah ada gambar yang barusan saya buat, di mana pada gambar ini akan nampak perbedaan jika dibandingkan dengan gambar di video sebelumnya. Yang mana pada gambar di video sebelumnya kanopinya itu terlihat lebih ramping ya. Kanopi terlihat lebih ramping dengan bentangan cabang yang lebih pendek, juga ukuran cabang yang lebih kecil. Sedangkan pada gambar yang di sini terlihat kanopinya lebih lebar dan padat ya, padat dengan daun-daun. Sementara cabangnya juga lebih panjang-panjang dan juga ukurannya lebih besar ya. Nah, sahabat bonsai, perbedaan-perbedaan tersebut pula yang membuat karakter dari dua gambar bonsai tersebut jadi berbeda ya. Dimana pada gambar di video sebelumnya lebih mengekspos keindahan dimensi pada bagian luar kanopi yang dibangun dari komposisi cabang-cabangnya. Sementara pada contoh gambar bonsai kali ini, keindahannya itu lebih ditekankan pada ruang atau kedalaman atau interior ya, interior. Jadi lebih ke bagian dalamnya, pemandangan bagian dalamnya. Nah, dalam seni bonsai ini ada istilah kedalaman. Tadi saya sudah bilang. Apa itu kedalaman atau ruang? Ruang pada seni bonsai adalah dimensi pada bagian dalam kanopi yang terbentuk dari susunan cabang dan seluruh komponen lengkap yang membentuk atau menimbulkan kedalaman pandangan. Nah, untuk kedalaman ini insya Allah nanti akan saya bahas di video lain, karena kedalaman pada bonsai ini sangat penting meskipun di gaya apapun gitu. Jadi semua gaya, yang terutama yang bonsai yang menampilkan daun itu membutuhkan kedalaman. Dan untuk kali ini kita akan fokus selanjutnya kepada tata letak cabang ya. Jadi letak cabang gaya tegak lurus yang seperti ini itu hampir sama dengan yang kemarin, yang mana cabang pertama itu ke samping kanan. Cuman bedanya kalau di kemarin itu cabang pertama ke sini, ke samping agak ke depan. Kalau di sini saya buat lurus ke samping kiri. Ini untuk cabang pertama. Dan untuk cabang kedua, saya ambil agak ke depan, ke kiri. Ke cabang kedua belakang ya, maaf. Cabang kedua itu belakang, agak ke kanan. Sedikit. Segini aja. Ini kedua. Dan untuk ketiganya baru ke depan, ke arah kiri agak ke depan. Ini ketiga. Keempat, nah ini keempat saya ambil ke belakang lagi. Jadi keempat ini background lagi, agak ke kiri.
Terus yang kelima, baru ke depan lagi. Lebih depan dari yang ketiga ya. Ke depan agak ke kiri. Ini yang kelima. Terus yang keenam itu ke kanan. Ke kanan agak ke depan. Yang keenam. Yang ketujuh itu background ya. Ketujuh background. Ketujuh background agak ke kiri. Terus yang kedelapan ke kiri full. Ke-8. Ke-9 ke kanan agak ke depan. Cabang ke-9. Yang ke-10 ke belakang mengisi. 11 ke depan full. Nah, jadi ini ya letak-letak cabang bila kita lihat dari atas. Adapun selanjutnya cara pembuatannya, terutama untuk tahap awal itu kita kan biasa untuk menghasilkan bahan itu menanam di kebun. Nah, ini sangat bermanfaat untuk pembudidaya ya. Seperti biasa kita ngambil bahan dari sebuah cangkokan. Nah, kenapa dari sebuah cangkokan? Karena untuk gaya ini dibutuhkan kaki yang prima. Sebagaimana pohon tegak kokoh di alam gitu. Jadi dibutuhkan di setiap arah itu ada. Untuk ya. Seperti biasa kalau kita nanam di kebun itu dikasih alas ya bagian bawah. Bagian bawah dikasih alas dulu, baru akarnya diurai. Diurai sedemikian rupa sehingga semua arah itu terisi. Semua arah ada akar. Biasanya kalau untuk yang yang tunasnya kanan kiri itu kita pelintir ya. Kita pelintir setelah ini bagian pangkal ini terkunci, kita pelintir supaya nanti ada mata tunas di bagian depan. Kalau jenis-jenis seperti ini kan bagian depan sama belakang nggak ada mata tunas, jadi harus kita pelintir. Nah, oke, itu. Setelah penanaman, tentu saja ini diuruk ya, ditutup dengan media. Setelah itu kita los, kemudian kita tentukan letak cabangnya. Misalkan ini tumbuh di arah sini, di arah sini, dan seterusnya. Nah, tumbuh, kita arahkan. Ini tumbuh juga kita arahkan. Yang ini tumbuh kita arahkan. Belakang juga kita arahkan. Belakang kita arahkan ya. Sama, belakang kita arahkan. Kita arahkan juga semua. Nah, ini usahakan yang bagian paling bawah itu mendapat sinar matahari lebih supaya dia nantinya lebih besar dari yang lainnya. Nah, ini kita los sehingga nantinya membentuk
Bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini. Oh iya, ini agak jauh ya di sini. Nah, singkat cerita, materi yang kita tanam di kebun itu taruhlah sudah seperti ini. Nah, ini. Kalau metode yang terdahulu, yang apa? Yang di video sebelumnya, setelah ngelos begini kan ini dibuang. Ini dibuang, ini dibuang, dibuang. Kalau untuk di pohon ini dipakai semua. Ini dipakai, kecuali kalau nanti di bagian atas ada cabang yang tumbuh dominan, nah itu dibuang baru nanti setelah itu kita gantikan lagi dengan cabang baru, dengan tunas baru, kemudian dilos lagi. Spidolnya habis. Nah, kalau untuk di sini ini dipakai semua. Nah. Terus untuk teknik lanjutannya kita terusin di dalam pot ya, agar lebih terkontrol lagi. Dan ini untuk transplantingnya, misalkan ini dipakai sampai mau dipakai sampai sini cabangnya, mau dipakai sampai sini, ini juga sampai sini, dan ini kepala taruh buntungin dulu dah, kepala buntungin dulu sih di sini. Itu kita potong lebih aja, potong lebih segini, potongnya lebih segini, ya. Setelah dipotong, baru kita potong akar. Nah, sebelum potong akar ini, oh iya lupa, sebelum potong ini, lupa lagi. Sebelum potong atas ya, kita cangkok akar dulu seperti biasa biar aman. Biar aman kita cangkok atas dulu, cangkok akar dulu. Nanti setelah akarnya tumbuh, setelah serabut-serabut akar tumbuh ini, baru kita potong bagian cabang atasnya. Terus kita angkat. Ini diangkat. Diangkat. Terus kita tanam di pot. Bagian atas saya hapus dulu. Nah, ini diangkat, terus nanti pindah ke pot, biar saya gambarkan lagi nanti, karena ini ruangnya nanti tabrakan sama yang itu.
taruh di pot yang bolong-bolong lah. Saya sarankan untuk di pot oval. Nah ini kita tanam di pot, terus bagian atasnya ini disungkup aja, disungkup plastik supaya terjaga kelembabannya. Ini ya, yang dipotong tadi, ini potong agak jauh, potongnya agak jauh. Nanti setelah keluar tunas ini dibiarkan dulu, tunasnya agak panjang-panjang. Nanti kita lihat apakah ada bagian tunas yang diharapkan, di mana nanti kita akan pakai untuk tahapan selanjutnya. Kalau nggak ada tunas yang tumbuh, bisa kita tempel ya, seperti biasa. Biasanya sih tumbuh banyak ya kalau pohonnya sehat. Nah setelah ada yang tumbuh kita potong, dipaskan dengan sepanjang apa kita mau pakai cabang ini. Kita paskan. Nah terus ya. Terus ini dilos lagi, diarahkan dengan kawat atau apa. Biasanya yang untuk cabang pertama ini yang diambil bagian depan terus agak ke bawah. Nah, terus untuk tunas keduanya yang enak itu ini bagian atas. Karena di sini akan membentuk setengah kepala ya. Ini ke arah depan dan ini ke arah atas. Nah, begini. Terus cabang keduanya juga sama. Cabang ketiga ya. Cabang ketiga juga sama. Cuman kalau yang ini depan belakang diambilnya. Ini depan belakang diambilnya. Nah, gini. Depan belakang. Kalau yang ke depan ini kiri kanan. Nah, seperti ini. Kiri kanan. Ini juga depan belakang. Terus kita los lagi ya. Dan ini nanti akar yang ini untuk pengelosan yang ini ya, setelah diarahkan ini akar langsung aja kita arahkan
ke lubang dan dilos dengan paralonnya. Nanti ada video khusus untuk cara program agar ini. Insya Allah kedepannya akan saya buatkan. Nah, sambil ngelos yang ini, tahapan kedua ya. Sambil ngelos yang tahapan kedua, ini insya Allah sudah besar-besar ya, biasanya. Nah, terus untuk tahapan berikutnya juga ini tetap dipotong lagi. Potong. Ini juga dipotong. Taruhlah, langsung bikin aja ini. Nah, ini. Terus nanti tetap diambil dua titik mata tunas untuk tahapan selanjutnya. Tahapan ketiga. Ya, ini ke depan. Ini ke samping. Nah, biasanya untuk tahapan ketiga ini bagian belakang sudah mulai muncul kelihatan ini apa, cabangnya, anak cabangnya itu sudah muncul ya, bagian belakang ini. Nah, terus sama kita los lagi, Nah, usahakan dalam pengelosan yang ketiga ini itu nanti hasilnya nggak sama besar, baik yang tahapan pertama, tahapan kedua ini maupun ketiga ini nggak sama. Jadi nanti harus ada yang diambil sebagai as. Misalkan ini diambil sebagai asnya. Nah, ini juga diambil sebagai asnya yang ini. Nah, terus untuk tahap ketiga ini juga sama. Nah, kalau ini diambil depan belakang, yang dijadikan as ini di bagian yang dalamnya ya, yang bagian belakangnya. Nah, ini dilos lagi, potong lagi di sini. Ini juga sama. Cuman kalau untuk yang ini, yang diambil as itu yang atas tetap. Nah, ini juga belakang diambil untuk backgroundnya ya. Belakang juga diambil karena ini nantinya ada setengah kepala di sini. Nah, kita los lagi, ini juga sama. Ini salah satunya harus ada yang dominan, terutama bagian dalam. Nah, untuk sebagai terusan as. Yang dominan ini adalah terusan as. Ini juga sama. Ini sama. Nah. Ini juga metode ini juga dikenal sebagai metode cut and grow ya, atau cutting lah, sistem cutting kalau teman-teman bilang itu. Ini sistem cut and grow, dan untuk proses selanjutnya tetap sama. Nah, setelah jadi pengambilan as itu kita selang-seling, ini diambil dua mata tunas. Terus setelah ini yang dalam dipakai sebagai terusan, ini yang luar pakai sebagai terusan supaya
si ranting ini akan silang-silang gitu, enak dilihat. Dan ini terus sampai ujung ya, seperti ini. Potong, los lagi, potong, los lagi. Nah ini, seperti ini. Ini ada agak ke depan, jadi posisinya seperti inilah, ya. Pun juga dengan cabang-cabang yang lainnya sama. Nah kayak gini, ini tetap los lagi, los, potong, los lagi, potong lagi, los lagi. Nah semakin ke ujung itu ruas-ruas yang potongan-potongan ini semakin pendek ya, dan semakin rapat tentu saja. Karena ini akan menimbulkan ranting yang lebih banyak. Nah ini langsung ke arah kepala ya. Nah, langsung menjadi bagian kepala, setengah kepala lah. Setengah kepala dari cabang pertama ini. Dan juga jangan lupa backgroundnya juga diambil gitu. Cabang-cabang untuk backgroundnya diambil. Diarahkan. Nah, ini backgroundnya juga sama. Ini sama. Nah ini juga bukan yang luar, yang dalam bagian gloss sama lah. Nah, ini nah, untuk kepala, bagian kepala ini juga sama caranya gitu. Caranya cut and draw. Nah, arah cabangnya kita atur ya. Mau divariasikan gelombang-gelombang gitu, turun naik. Ini turun naik bisa kita atur aja. Bisa turun naik atau gimana gitu. Jadi kalau lurus kan monoton ya kelihatannya. Kayak ini ada lagi turun naik. Nah, gitu. Ini juga sama. Oh ini ke depan. Ke depan semua.
Backgroundnya juga sama, kita arahkan semua. Nah, jangan lupa untuk kepala itu jangan bikin seperti ini ya. Nah, misalkan ini ke sini, cabang ini ke sini lagi, ini ke sini lagi, terus tambah kecil. Akhirnya di ujung sini ya digunting-gunting gitu. Nah, ini kurang enak gitu ya. Untuk kepala seperti ini. Banyak tuh pemula-pemula yang bikin kayak gini. Padahal ini udah di kepala gitu. Kepala nggak apa-apa, pecah aja gitu di bagian atasnya. Pecah kayak gini. Ya. Nah, itu untuk teknik pembuatannya ya. Dan untuk setelah jadi, ini kan kita harus carikan pot yang sesuai. Setelah ini kayak gini. Pot yang sesuai untuk gaya ini adalah sama seperti yang kemarin. Ukuran pot itu diambil dari 70%. Kalau bentangan cabang lebih dominan dari tinggi, ya kita ambil dari bentangan cabang. Kalau tinggi pohon lebih dominan dibanding bentangan cabang, kita ambil dari 70% dari tinggi pohon. Nah, untuk kasus di sini, bentangan cabang hampir sama dengan tinggi pohon atau lebih besar sedikit, tapi tetap kita ambil yang 70% dari bentangan cabang. Nah, ini kira-kira segini lah. Segini, ini apa? Panjang potnya. Nah, untuk lebarnya kita ambil diameter batang tepat di bawah cabang pertama. Artinya di sini. Tepat ini. Nah, ini. Diameter ini kita ambil sebagai untuk ketebalan pot. Kita tarik dulu. Oh ya, pot yang cocok untuk gaya seperti ini bisa kotak dan juga bisa oval. Tapi kali ini saya akan menggunakan pot kotak aja ya. Tapi kotak juga ujung-ujungnya itu harus tumpul. Harus ada bagian yang tumpulnya. Kalau nggak ada, biasanya akan memunculkan kesan berat gitu, berat di pot. Nah, ini kayak gini. Ini bibir pot. Terus tebalnya kira-kira sama. Kalau misalkan 20 sini 20 cm atau 15 cm, kita ambil 20 atau 15 cm. Nah, segini. Gini. Tarik garis. Ini bagian sudut. Kita tarik garis. Ini bagian dalam bibir pot.
Nah, kira-kira seperti ini sahabat ya, pot yang cocok untuk gaya bonsai seperti ini. Nah, sahabat bonsai yang budiman, untuk bahasan kali ini saya cukupkan dulu untuk gaya tegak lurus ini ya. Dan video ini masih bersambung, untuk kedepannya saya akan membahas gaya tegak berliku. Silakan jika video ini bermanfaat, silakan tekan tanda jempol. Jangan lupa share juga video ini pada teman-teman Anda. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan buang sampah sembarangan. Saya Asep Hayatul Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.